rumah atau dimanapun Anda berada sekarang. Semoga kasih Tuhan selalu menyelimuti Anda semua, seperti juga kami yang berada di sini sekarang. Kasih Tuhan, semoga kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir kepada Anda semua. Mari sama-sama kita mengambil masa untuk berdoa bersama-sama. Walau dimanapun Anda berada, mari sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa surgawi, terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini ya Bapa. Bapa, Kau yang bertakhta di dalam hati kami, Kau yang bertakhta di tempat ini, Kau yang bertakhta di dalam hati jemaat BM Kairos dan sesiapapun yang melihat video ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau yang berkuasa di dalam hidup mereka ya Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami terima Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau pun tahu apa yang berlaku di sekitar kami sekarang ya Bapa. Roh Kudus, tolong kami ya Bapa. Engkau berikan ketenangan di dalam hati setiap kami, seperti juga bagaimana Engkau sedang memberikan ketenangan, damai, sejahtera dalam hati setiap kami yang berada di sini. Semoga Roh Kudus berikan damai sejahtera kepada semua yang sedang melihat video ini sekarang Tuhan. Terima kasih ya Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tim worship pada pagi hari ini, sebelumnya kami memulakan worship kami ya Bapak. Biar worship pujian penyembahan ini ya Bapa kami angkatkan hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Saya percaya, kami percaya semua rindu untuk memuliakan, memujikan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita puji nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Raja kita. Haleluya. Mari puji Dia.
Engkau saja Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Yesus Kristus, kami mau hidup bagimu Yesus Kristus. Karena Engkau adalah kebenaran kami. Karena Engkau yang memberi kami hidup, memberi kami pengharapan dalam hidup kami. Walau dalam situasi apapun ya Yesus Kristus, Engkau yang memberi kami pengharapan pada akhirnya. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat ku hidup bagimu. Haleluya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup tanpa ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup tanpa di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
always in our life, Lord God. We always feel that you are here, always working in our lives, Lord God, touching every heart, healing every heart, turning lives around, mending our heart, Lord God, in every situation. Lord God, when we feel bitter, you always turn the bitterness into sweetness. Your loving kindness never ending, Lord God, in our lives. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Oh, hallelujah. Mari jemaat ambil masa untuk berdoa. Dimanapun Anda berada, ambil masa untuk berdoa sebentar. Mengangkat apa yang berada di dalam hati setiap Anda. Haleluya, haleluya, haleluya.
that you know, Lord God, even before we were formed in the womb of our mothers, Lord God, you already have chosen us. You already know what's going on around us, Lord God. Lord, we have faith in you. Lord, we know you are having control of what's going on around us, Lord God. So, Lord, we put everything that is going on around us in your mighty hands, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord God. Touch every heart, heal every heart, mend every broken hearted, Lord God, and put, Lord God, faith, Lord Jesus Christ, that Lord Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Lord, we cannot do anything, Lord Jesus Christ, in this limited time, limited space. But Lord Jesus Christ, you are the God that can overcome the thing that is limited. We are only human beings, but Lord, you can overcome everything, and in you we can overcome, Lord Jesus Christ. In you, Lord Jesus Christ, we are more than conquerors, Lord. And Lord Jesus Christ, thank you for making us the sons and daughters of you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. We praise and worship you, Lord Jesus Christ. We glorify your name alone, Lord Jesus Christ. Thank you for giving us strength. Thank you for giving us our friends, our families, our jobs, our studies, whatever we are having right now. We thank you, Lord Jesus Christ. Because in you, we can do everything. In you, we are more than conquerors, Lord God. Thank you for molding us into what we are right now. Thank you, Lord. Sehabisnya kebaktian kami sampai sini, apa saja acara sampai sini ya Bapa, the word of God after this, by your anointed person, Lord God, we pray, Lord, that the word of God reach to each of our hearts, Lord God, that your word will change our lives into much better ones. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord Jesus Christ, for the life for the gift that you have given to us, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. This is our prayer, Lord. Only in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Shalom, haleluya. Jemaat Tuhan Kairos yang disebut yaitu masa Tuhan, waktu Tuhan, God times. Start well, do well, and finish well. Di mana saja kita berada bersama pada pagi hari ini dalam kebaktian online 7 bulan Februari 2021. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena kita telah melalui 1 bulan yang kita telah lalui, semuanya itu karena anugerah dan karena kasih setia Tuhan semata-mata, dan Tuhan mengizinkan kita berada di bulan yang ketua dalam tahun 2021. Semua itu anugerah daripada Tuhan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya pada awal bulan seperti ini kita akan bersekutu di dalam kasih Tuhan yang disebut yaitu kita mengadakan perjamuan kudus ataupun penentapan perjamuan Tuhan. Hari ini 7 bulan Februari 2021, di mana saja kita berada di seluruh Malaysia, baik yang ada di pedalaman maupun ada di Banda, yang sama-sama bersama dengan keluarga kita, sanak saudara kita, ataupun di mana saja Anda berada, pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, haleluya. Let's have a meal. Let me reveal
from your soul. I'm your servant. I am all you need. I'm the lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. I'm the Perjumpaan kudus saudaraku adalah merupakan bahagian yang Yesus nyatakan ataupun peringatkan kepada para muridnya supaya ia dilakukan sebelum yaitu malam dia ditangkap di Taman Getsemani. Petikan firman Tuhan yang kita ambil daripada Matius 26 bermula daripada ayat 26 sampai 27. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan ada dua bahagian tentang makna perjumpaan kudus bagi orang Kristen sebagaimana dicatatkan dalam Alkitab dan apakah apa saja tujuan perjumpaan kudus itu dilakukan. Sebelumnya memang kita tahu ada juga yang harus kita ketahui lagi dan ada juga yang belum tahu. Sebagai peringatan pertama sekali adalah sebagai peringatan akan kematian Yesus yang dikatakan kita melihat pada masa yang lalu. Makna perjumpaan kudus menurut Alkitab yang pertama adalah sebagai peringatan dan kematian Yesus dan pengorbanan Yesus akan kita umat manusia. Dan pada saat perjumpaan kudus terakhirnya dengan murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu adalah dilambangkan oleh anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Dan dengan mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian, maka Yesus mentabiskan semua perjanjian, menabiskan perjanjian yang baru yang berbeda dengan perjanjian yang lama. Jika perjanjian lama itu disahkan dengan darah domba, maka perjanjian baru yaitu disahkan dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Nah, apa pula tentang roti? Yesus menyatakan tentang roti itu adalah tubuhnya. Diberikan kepada kita yang terpecah-pecah. Diberikan kepada kita supaya daripada tubuh yang terpecah itu menggambarkan yaitu Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah sumber hidup ini. Sejauh sebelumnya memang banyak lagi mengenai arti roti yang disampaikan. Nah, sebab itu di dalam bahagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11:26 mengatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan maka ketika mereka makan roti, minum anggur, perjumpaan kudus itu memberitakan kematian Yesus Kristus. Sebab roti perjamuan yang kita makan adalah lambang tubuh Tuhan. Walaupun itu sebagai simbolik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita baca daripada Matius 26 sampai 7 membicarakan demikian rupa. Ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Pada ayat 27, sesudah Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya yang baru
bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan mengambil bahagian di meja Tuhan pada pagi hari ini, yaitu 7 hari bulan Februari 2021 ini Tuhan. Sekalipun kami melalui gelombang badai dalam masa-masa yang kami lalui dalam pandemik ini, tapi kami menganggap bahwa tubuh Kristus, kami satu dalam Tuhan sebagai umat percaya Tuhan. Tubuhmu yang terpecah-pecah diberikan kepada kami, mengabarkan yaitu hatimu, yaitu pengobatanmu kepada kami. Dan demikian juga darahmu yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Berkati acara kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana saja kami bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari jemaat Kairos di mana saja Anda berada, ataupun saudara-saudara jemaat kita yang lain sedang mengikuti acara yaitu kebaktian online BM Kairos pada saat ini, dan kita angkat roti kita bersama-sama. Dan firman Tuhan itu mengatakan yaitu ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak dan tunduk kepala. Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan pengobatan Tuhan. Atas penebusanmu bagi kami supaya kami peroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih buat pengobatan dan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun ini sebagai acara simbolik, tapi itu menjadi sebati dalam darah dan daging kami. Membawa kematian Yesus dalam hidup kami dan kebangkitan Yesus dalam kami. Acara ini memperingatkan tentang kasih dan pengobatan Tuhan dan juga membicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati kami semua di mana saja kami berada pada pagi hari ini, baik semua jemaat Kairos, baik juga semua jemaat dan anak Tuhan yang sedang mengikuti acara kebaktian online BM Kairos pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Semua orang percaya katakan, amen, amen, haleluya, haleluya. Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kita sangat bersyukur. Demikianlah acara perjumpaan kudus yang baru saja selesai kita selenggarakan. Perjumpaan kudus adalah satu acara tahap tinggi di dalam acara kekristenan kita, menunjuk iman percaya kita kepada Tuhan, menunjukkan kesatuan kita dengan anggota tubuh Kristus ataupun jemaat Tuhan yang bersatu dengan kita di dalam satu gereja, bahkan satu community. Haleluya. Karena itu setiap kali acara perjumpaan kudus dan adalah kita ada baiknya kita dapat bersama-sama. Kepada saudara yang belum sempat mengikut perjumpaan kudus adalah pada masa akan datang saudara akan mengambil acaranya bersama. Baik pagi hari ini jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di mana saja kita berada, di mana saja kita ada pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita. Seperti pada mula yang saya katakan tadi, kita tak sedar yang sekarang ini kita berada di bulan yang kedua dalam tahun 2021. Oh, semua itu adalah karena anugerah daripada kasih daripada Tuhan. Sekalipun dunia digoncang dengan berita-berita sensasi, dan bukan saja berita sensasi tetapi menjadi satu ketakutan seluruh dunia, seakan-akan dunia ini dicekam oleh satu tekanan daripada bukan luar tapi dalam, yaitu penyakit virus corona yang menjadi ketakutan dan kemudian peningkatan penularan wabaknya menjadi-jadi.
Dan satu saja caranya, saudara yang sekasih Tuhan Yesus, yaitu supaya kita menjagakan kebersihan kita, yaitu mengekalkan SOP, cuci tangan, kemudian kita pakaikan, yaitu penutup muka kita, supaya kita berada dimanapun kita berada, kita tidak mudah dijangkiti oleh wabak ini. Namun demikian rupa bukan itu saja, tapi kita juga diarahkan supaya kerap cuci tangan. Haleluya, haleluya. Saya bicara tentang orang Israel waktu Yosua bawa mereka menyeberang sungai Yordan, dan juga bicara tentang Musa membawa mereka menyeberang laut Teberau. Dan pada minggu yang lalu, yaitu Pastor Roland telah bawa kita belajar tentang yaitu pengangkatan kita waktu Yesus datang kedua kali. Mau tak mau kita kena ingatkan semua ini. Demikian juga ketua dekan kita bicara tentang persiapan. Apakah kita sudah bersiap sedia ataupun waktu tiba Yesus datang nanti. Karena dikatakan 10 perempuan itu, ada 5 yang kurang bijak, 5 yang bijak. Dengan kata lain, mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan, kedatangan Tuhan. Tetamu itu datang, tetapi mereka terlelap tidur. Nah, tapi saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus ceritanya tentang orang Israel yang menyeberang laut Teberau itu saudara bukan berakhir di situ saja, saudaraku. Mereka sangat gembira, so happy because they get victory already. Mereka sudah mengalami kemenangan sudah. Mereka menyanyi di tepi laut itu dan mereka bergerak dan menuju ke tanah yaitu Kanaan, menuju ke melipasi Gunung Sinai. Tapi dalam perjalanan mereka daripada tepi laut Teberau itu, mereka masuk selama 3 hari mereka berjalan melintasi gurun itu, dan mereka kehabisan air, dan di mana mereka berseru, bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, apa lagi yang engkau lakukan untuk kami? Ya kan? Apalagi ini lagi. Kita sudah berjalan, tidak dapat ditangkap oleh aska, yaitu Firaun. Kita melipasi laut, tapi sekarang kita berjalan di tengah-tengah gurun pasir. What happened? What kind of you? Pemimpin apakah kamu ini? What kind of the leaders of you have? Kenapa kau janji kita akan pergi ke tanah Kanaan? Ada yaitu penuh dengan madu dan susu. Apa ini? Baru 3 hari saudara yang kasih Tuhan Yesus. Maka itu bagian firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, yaitu daripada Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 yang bicara tentang air pahit menjadi manis, ataupun bagaimana kita menghadapi pahitnya kehidupan ini. Kairos berbicara tentang okodomio. Okodomio itu bicara dalam bahasa Yunaninya yaitu encourage and build once another up. Itu bicara tentang kairos yang di dalam bahasa Yunaninya yaitu okodomio. Haleluya. Mari saudara yang sekasih Tuhan Yesus, kita lihat bagian firman Tuhan. Ini satu perkara yang bukan rekaan cerita, tetapi ini mengabarkan tentang perjalanan hidup kita pada hari-hari yang kita berjalan ini menuju kepada promised land, tanah perjanjian. Mesti kita menghadapi berbagai-bagai cabaran. Ayo kita lihat firman Tuhan, buka firman Tuhan masing-masing di mana saja kita berada. Kita bermula daripada Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, tabing patah itu. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Wih, kenapa saudaraku? Kita lihat lagi. Karena pahit rasanya, itulah sebab dinamai orang tempat itu adalah Mara. Ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan,
Dan Tuhan menunjuk kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita melihat mereka mengembara selama 3 hari. Dan mereka berjalan dan kemudian tidak dapat ada air. Waktu dalam on the way mereka pergi, mereka temui ada air. Dalam tengah perjalanan mereka itu ada air juga yang disebut itu tempatnya Mara. Tapi air yang didapati itu pahit. Itu sebut di dalam bahasa Ibrani-nya Mara itu dan pahit, bukan marah ya, tapi Mara. Mara itu dalam bahasa Ibrani-nya itu kepahitan. Dan dalam teks ini ketika orang Israel berjumpa Musa dan mereka bersungut-sungut dan karena tidak dapat minum air, sehingga Musa juga emosi kan, mengeluh juga ada dan berkata berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjuk sepotong kayu di sana sebelum mereka tiba di Elim. Dan Musa mengambilnya, kemudian melemparkannya dalam air itu, dan air itu menjadi manis dan sehingga mereka dapat minum. Nah, saudara sekasih Tuhan Yesus, sumber air itu sangat penting sekali. Bahkan kita manusia memerlukan air. Dalam tubuh kita ini 70% memerlukan air. Bukan saya berkata makanan tak perlu ataupun yang lain. Tapi tubuh kita ini, jikalau kita tidak minum air selama 1 minggu, saudaraku, dan kita akan mati. Karena otot-otot kita, organ-organ tubuh kita, bahkan kita punya otak dan semuanya berjalan oleh karena keperluan air. Ya kan? Betul saudaraku yang sekasihi Tuhan. Ketika dalam berapa hari, jika kita bayangkan kalau kita ini saja tidak 1 hari dapat minum, kita sudah mencari air supaya kita dapat minum, yaitu melegakan dahaga kita. Betul tak? Ya kan? Ini orang Israel 3 hari berjalan dan mereka habis air. Lagi berjalan bukan berjalan seperti biasa. Mereka berjalan di tengah-tengah padang pasir. Berjalan di tengah-tengah gurun. Panasnya luar biasa. Saudara sekalian Tuhan Yesus, pada masa itu, adakah kita perlukan sesuatu? Yes, kita perlukan air. Jikapun ada makanan kita makan, ianya tidak sebanding dengan air, saudaraku sekalian Tuhan. Memang kita perlu sumber air. Nah, saudara sekalian Tuhan Yesus, kita lihat daripada apa yang terjadi ini daripada segi rohaninya adalah bicara tentang hati kita. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Haleluya. Saudara sekalian Tuhan Yesus, dikatakan hati kita ini adalah yaitu sumber air yang memancarkan kepada kehidupan. Saudara sekalian Tuhan Yesus, ketika orang Israel berjalan selama 3 hari ini, dan mereka punya hati timbul pula dengan berbagai keadaan dalam hati mereka. Mulailah saudara kasih Tuhan Yesus, kedagingan mereka sudah hidup balik lagi. Yang pada mulanya sebelumnya mereka melihat laut terbelah dan mereka melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Dan mereka selamat daripada laut itu. Dan laskar-laskar Firaun tenggelam di dalamnya apabila tangan Tuhan menutup laut itu. Tapi mereka berjalan selama 3 hari.
Wujud kembali lagi kedagingan mereka. Hati mereka sudah tak tahan lagi. Dan mereka bersungut kepada Musa. Apa yang kami lakukan? Saudara sekalian Tuhan Yesus, kalau kita nak belajar tentang seorang pemimpin, Musa adalah orang yang paling tepat kita belajar. Karisma Musa. Karena orang yang dia pimpin bukan 10 orang, bukan 1.000 orang, tapi beratus ribu orang dia pimpin orang Israel. Pemimpin yang berkarisma Musa. Saya sendiri masih banyak belajar tentang karisma Musa. Berbagai-bagai keadaan. Kamu membawa sesuatu tujuan yang baik. Kamu membawa itu dalam janji Tuhan. Tetapi kamu berjalan dalam janji Tuhan. Kau ini yang dihadapi. Dan ini yang kita lalui. Dan sebagainya. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini. Mari kita lihat apa yang ada di dalam hati kita. Apabila Roh Kudus tak ada dalam hati kita. Apabila firman Tuhan tak ada dalam hati kita. Hati kita dicemari oleh berbagai-bagai kekotoran yang ada. Kemudian Tuhan itu kita letak nomor 2. Nah saudara sekalian Tuhan Yesus. Waktu saya kecil-kecil dulu. Waktu saya muda. Gembala. Sekarang dipanggil pastor. Dia memberikan gambaran hati manusia. Ya kan? Dan sangat senang penjelasan yang sangat senang. Banyak orang bertobat daripada gambar demikian rupa. Banding kita menyediakan khotbah yang sekarang ini sangat susah orang bertobat. Orang yang punya ajimat, orang yang punya dosa apapun. Apabila lihat gambar yang disampaikan oleh gembala kita satu ketika dulu. Dan terus kita tergerak hati. Nah dalam gambar itu bicara tentang serigala. Serigala itu adalah pencuri. Dan kemudian ular itu bicara tentang penipu. Dan kemudian harimau bicara tentang kekerasan. Dan kemudian burung merak adalah dikatakan mempunyai mata hati yang gelap ataupun kesombongan. Dan kambing dikatakan kepala keras ataupun pemberontakan. Babi dikatakan yaitu rakus ataupun tamak. Dan kemudian kura-kura diibaratkan tentang kemalasan. Saudara sekalian Tuhan Yesus sedang sekali orang bertobat pada masa waktu gembala-gembala zaman dulu. Dia beritahu tentang dan orang berduyun-duyun memberi diri untuk dibaptis kemudian menerima Yesus Kristus Tuhan. Saudara sekalian Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu supaya benih. Nah benih itu saudaraku dibicarakan tentang di mana benih itu jatuh. Di tepi jalan, di tanah-tanah yang keras, di batu-batu, di semak duri, ataupun di yaitu tanah yang subur. Bagian firman Tuhan ini Yesus memberi perumpamaan kepada kita. Tapi saudaraku yang sekalian Tuhan itu bicara tentang hati kita. Di hati kita itu adalah pusat sumber kehidupan. Nah saudaraku yang sekalian Tuhan Yesus, iblis selalu datang membuat kekeliruan dalam hati kita. Dia mengeliru kita. Dia mengubah suai. Dia memaksu. Dia menyamal. Dan kemudian mencuri. Dan menipu dan merampas dan memperbudakkan kita. Kemudian membunuh kita. Karena itulah dalam bagian firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Ada 2 perkara. Pertama bicara tentang pemimpin. Kemudian bicara tentang pengikut pemimpinnya. Nah saudara sekalian Tuhan Yesus. Yesus adalah sumber air hidup ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 7:38. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Bicara kepada orang kiri kanan kamu di rumah di mana saya berada. Di hatimu ada aliran air yang hidup. Katakan sama-sama. Di hatimu ada aliran yang hidup. Haleluya. Tapi itu seringkali diracuni oleh iblis. Dengan yaitu ketidakpuasan hati. Tidak tahan dan tidak taat saudaraku. Kita perlu yaitu kedewasaan rohani. Saudara sekalian Tuhan Yesus, tujuan Tuhan membuat mereka demikian rupa
adalah tujuan membuat mereka dewasa. Bukan begitu cepat sekali mengambil madu dan susu di tanah Kanaan itu. Nanti selanjutnya kita akan bicara lagi bagaimana mereka masuk di kota Yeriko. Dan kemudian mereka bicara tentang bagaimana mengalahkan gerasi-gerasi di tanah Kanaan itu. Dalam kita sebagai orang percaya, saudaraku, bukan mudah kita menjadi dewasa rohani, saudaraku. Tidak mudah, saudaraku. Tapi kita melalui berbagai bentuk betokan-betokan yang agak tidak kita senangi. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal kita lakukan terus sebagai orang percaya. Pertama, kita harus percaya firman Tuhan. Ya kan? Mereka ini sudah dengar firman Tuhan sebelumnya. Mereka telah menyaksikan apa yang terjadi. Dan Musa sendiri berkata, hendaklah berdiri teguh. Hari ini kamu tidak akan melihat orang Firaun datang mengejar kamu lagi. Mereka mendengar kata-kata janji daripada Tuhan. Tetapi akhirnya mereka kembali bersungut. Kenapa kau pemimpin yang seperti ini? Yang kedua, kita harus berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan. Perkara ini yang iblis tak suka. Dia tak suka kita berdoa. Dia tak suka kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia tak suka kita mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu mengadakan Tuhan. Harus bersandar dengan Tuhan. Bukan harus bersandar kepada kita. Saya kadang-kadang agak kecewa dengan beberapa orang Kristen yang sudah begitu mampu, apalagi mempunyai pengalaman lama, apalagi mempunyai karunia-karunia tertentu dan sebagainya. Dan seakan-akan tidak mau bersandar kepada Tuhan. Dan orang yang demikian rupalah yang sedang mengikuti Musa menuju ke Elim. Dan mereka berkata, kalaupun ada air ini, apa yang boleh lakukan? Semuanya pahit, negatif. Sekarang kan waktu COVID-19 ini orang harus swab test kita. Adakah kamu positif atau negatif? Wah, kalau kamu negatif, kamu sedang hati. Tapi maksud yang di sini tadi negatif, selalu taking negatif. Melihat orang negatif, menerima orang negatif, semua negatif. Tak ada satu yang positif. Dan demikianlah orang yang demikian mengikuti Musa. Saudara, itu saya katakan tidak senang kalau menjadi Musa. Musa tidak ada kepentingan di dalam misi ini. Selama 40 tahun, apa yang Musa dapat? Tidak ada apa yang dia dapat. Tapi apa yang dapat Musa lakukan adalah supaya membawa orang umat Tuhan ke Promised Land, ke tanah Kanaan. Itu saja. Musa tak mendapat gelaran apa-apapun. Tak dapat mendapat gelaran doktor. Tak dapat gelaran datuk pun. Tak ada. Karena itulah kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus mengalami kelahiran baru. Sama-sama kata dengan saya, kelahiran baru. Harus, saudaraku. Banyak orang pada mulanya kelahiran baru, lama-lama menjadi kelahiran lama sudah. Seperti lagu, yaitu ku tetap seperti yang dulu. Menunggumu sampai akhir hidupku. Ku tetap seperti yang dulu. Ada satu lagu yang sangat populer dinyanyi oleh seorang penyanyi Indonesia dulu. Ku tetap seperti yang dulu. Mana ada tetap seperti yang dulu? Dia dah tua dah. Sekarang dah nenek dah. Bukan lagi muda macam dulu lagi. Nah, saudara yang sekasih Tuhan Yesus, manusia roh kita, yaitu kan saudara, manusia roh kita menjadi anggota kerajaan Allah, yaitu kerajaan surga apabila kita itu menjadi kelahiran baru, hidup sesuai dengan firman Tuhan, bicara melalui cara gaya hidup kita, jaga kita ikut Tuhan. Dan kemudian apa lagi saudaraku, kita ini adalah manusia roh yang hidup dalam dimensi roh. Manusia sebenarnya adalah inner, ataupun dikatakan yaitu inner man ataupun spirit man yang tinggal dalam tubuh selama hidup ini di dunia ini, seperti pakaian yang
berbuat daripada debu, ya kan? Jadi kita jangan membatasi dengan yang kelihatan, karena kita tidak berjalan dengan apa yang kelihatan, tapi berjalan dengan iman seperti orang Israel, seperti Musa nih. Musa tak ada apapun yang dilihat di tanah Kanaan, tapi dia memimpin orang Israel ini menuju ke Kanaan. Satu kali pun dia tak pernah pergi ke tanah Kanaan, melainkan diutuskan 12 pengintai ke tanah Kanaan, dan 10 orang membawa berita negatif. Hanya Kaleb dan Joshua saja memberitahu, yes, kita boleh masuk ke tanah Kanaan. Orangnya memang besar, mereka menggegasi, memang mereka kuat, tetapi kita boleh masuk. Tapi 10 orang itu tadi pengintai yang diutus, mereka kata, tak dapat pergi. Kita harus mundur. Saudara sekalian Tuhan Yesus, kalau orang Kristen jika orang Kristen tidak mengerti tentang dimensi roh, nah hidupnya tidak memberi dampak. Setelah lahir baru, manusia baru perlu makan dan minum secara rohani. Saya ulangkan lagi, setelah kita lahir baru, kita harus makan dan minum secara rohani. Apa itu? Kita harus hidup dengan firman Tuhan, minum daripada air yang hidup dari firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak katakan bagaimana saudara sekalian Tuhan Yesus. Tapi apabila jiwa dan roh kita ini sudah dilahir baru dan dia perlukan, yaitu makanan dan air rohani, susu rohani, makanan rohani yang segar. Karena itu saudaraku, dalam Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, Yesus mengatakan begini kepada iblis pada masa itu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dan saudaraku yang sekalian Tuhan, pada Yohanes 7:38 mengatakan, yaitu dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran yang hidup. Yang percaya katakan amin. Banyak yang percaya katakan haleluya. Banyak orang tersandung karena ini di jiwa tidak murni. Mereka banyak tersandung karena ini tidak ada di hati mereka. Nah saudara kasih Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan mengatakan, Kolose 2 ayat 7 mengatakan, berakala dan bangunlah dirimu di dalam siapa saudaraku? Di dalam Dia, yaitu Yesus. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan melimpahkan dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya, saudaraku yang sekalian Tuhan. Nah, ada 2 perkara. Kita mesti tetap di dalam Kristus dan buang hamba ataupun sesuatu yang mengganggukan pertumbuhan kita itu, saudaraku. Buangkan semua itu, rumput-rumput, buangkan semua itu, saudara yang sekalian Tuhan Yesus. Karena itu orang yang berakar di dalam Kristus akan mampu menghadapi situasi apapun. Haleluya. Nah saudaraku, daripada kesimpulan ini saudaraku, saya petik 2 perkara. Yaitu application-nya saudaraku. Dari perikop di atas kita belajar bahwa dalam 2 perkara yang kita hadapi, kepahitan hidup kita memiliki 2 pilihan, yaitu kita baca di ayat 24, sama ada kita bersungut-sungut seperti orang Israel itu, ataupun kita berseru-seru kepada Tuhan pada ayat 25, seperti mana yang Tuhan atau sebagaimana yang Musa telah lakukan bersama. Terserah dengan kita yang mana kita pilih. Dan ingat, setiap pilihan kita itu akan membawa kepada akibat. Dengan baik, setiap pilihan kita itu akan membawa kepada akibat, sama ada negatif ataupun positif. Musa memilih berseru kepada Tuhan daripada bersungut-sungut. Nah, sikap seperti ini menuntun kepada semua petunjuk yang tidak masuk akal sebenarnya, ataupun solusi daripada masalah yang mereka hadapi pada masa itu. Air yang pahit harusnya buat hari yang pahit itu seharusnya memerlukan gula, kan? Betul tak? Tetapi saudara kasih Tuhan, tapi tidak ada gula di sana, saudara. Tapi Tuhan katakan, campak sepotong kayu itu. Masuk akal tak? Logik tak? Dan Musa ikut apa yang Tuhan katakan. Sebab
bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan disalibkan, menukarkan kutukan kepada keselamatan kepada kita. Yesus disalibkan dan semua kutuk dosa kita telah disalibkan supaya kita mengalami hidup di dalam berkat Tuhan, dalam kemanisan Tuhan. Saudara yang sekalian, Tuhan Yesus, saya mau buat saya ada teringat satu cerita ilustrasi macam ini, saudaraku, yang saya kasih Tuhan Yesus. Ada seorang bapak, dia itu penjaga rel kereta api. Dan ada anaknya sedang bersama-sama dengan dia kurang lebih dalam 5 tahun begitu kan. Dan anaknya ikut dia dan main di rel itu. Setiap kali ada bunyi kereta api nun jauh daripada berapa batu, dia kedengaran, dia akan lihat ke arah mana kereta api penunjuknya. Karena itulah kereta api mesti ada jadwal. Dia akan susun rel itu, arahkan rel itu kepada satu jaluan, satu laluan. Kemudian sebuah kereta api datang dan kemudian dia itu buka laluannya kepada satu laluan lagi, kemudian dia tarik. Waktu dia tarik handle rel itu dan anaknya bermain di situ, kemudian kaki anaknya terjepit di situ dan dia katakan, "Papa, kakiku terjepit." Dan bapaknya masih pegang yaitu handle rel itu. Tapi kereta api sudah datang, sudah dekat sekali. Di mana pilihannya? Dia mau lepaskan kembali lagi rel ini dan kereta api itu menyalu ke tempat lain, ke arung, ke jurang yang tinggi. Kalaupun dia tidak lepaskan handle rel ini dan kaki anaknya sedang terjepit, dia tidak ada pilihan. Dia punya pilihan adalah satu saja. Dia korbankan anaknya supaya yang lain itu diselamatkan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, ketika kereta api datang, anaknya, "Papa, aku di sini, Papa." Seperti Yesus teriak di kayu salib. Dia berkata, "Halo Sabatani, halo Sabatani." Dia katakan, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa." Tidakkah hati Bapa di surga terkoyak? Tapi Bapa di surga harus lakukan itu demi kamu dan saya yang sedang dalam kepahitan, yang dalam kesakitan, yang dalam dendam, yang hidup dalam dosa, supaya kamu diselamatkan. Ketika kereta api itu lepas dan banyak orang di dalam sana hanya bergembira, senang-senang saja. Kemudian mereka ada yang mabuk, minum whisky dan sebagainya. Tapi ada satu anak yang harus dikorbankan supaya mereka diselamatkan. Demikianlah saudaraku sekalian, Tuhan Yesus. Tidak ada kemanisan, tidak ada kesejahteraan, kedamaian kalau bukan salib Yesus itu. Haleluya. Dulu saya adalah seorang kaki naik klub. Di seluruh Miri ini, semua saya kunjung. Saya boleh buang duit saya beribu-ribu ringgit waktu satu malam, mengunjung satu pub ke satu pub. Kononnya saya mencari damai sejahtera, kononnya saya mencari ketenangan. Tetapi tidak, saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus saja ada ketenangan. Terima kasih Yesus membawa aku kembali. Yesus mati di kayu salib bagi aku supaya aku diselamatkan, supaya aku memberitakan keselamatannya kepada setiap orang lagi. Saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus, kita melihat apa yang terjadi dalam perjalanan orang Israel ini. Mereka tiba di Elim, saudaraku. Ketika mereka tiba di Elim, mereka berjumpa 12 mata air. Kemudian mereka berjumpa 70 pohon kurma. Sesuatu yang dalam hidup ini no shortcut. Tidak ada jalan pintas. Kita harus melalui semuanya. Kita harus lalu semuanya. Jemaat Kairos yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kepunyaan Allah. Kita ada di dunia ini adalah karena ejen Tuhan dan tujuan Tuhan. Ingat, kita ini ejen Tuhan dan tujuan Tuhan.
Jangan sehingga kita lari daripada tujuan Allah Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saya adalah sampah masyarakat. Tuhan Yesus mengambil saya daripada tong sampah yang paling bawah dan kemudian bawa saya. Tidak semudah itu dalam perjalanan saya sebagai hambanya. Banyak yang saya lalui, banyak kepahitan yang dihadapi, banyak penolakan yang dihadapi, banyak tuduhan yang dihadapi, banyak salah paham yang dihadapi. Tapi saudara yang sekasih Tuhan Yesus, itu tidak sebanding dengan apa yang Rasul Paulus mereka alami, tidak sebanding dengan Petrus mereka alami, tidak sebanding apa yang Yesus telah lakukan bersama. Kita berdoa supaya kemanisan itu sentiasa pada kita. Haleluya. Saya teringat satu bapak rohani saya yang berkata begini, melayani dengan sukacita, jangan melayani dengan duka cita. Apabila kamu melayani dengan duka cita, kamu tak dapat melayani dengan sukacita lagi. Karena itulah setiap kali saya bangun, saya cuci gigi saya, kemudian saya ada satu cermin di depan saya senyum kepada saya sendiri. Haleluya. Amen. Kerja tidak logikkan, kerja orang gila kan, tapi itulah hidup kita. Saya berdiri waktu bangun pagi, saya cuci gigi, dan kemudian saya senyum. Walaupun saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan punya apa-apa. Akhirnya, your future is created by what you do today, not tomorrow. Once again, your future is created by what you do today, not by tomorrow. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara sekalian Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan. Jika pada pagi hari ini masih ada sesuatu yang jadi beban, ada kepahitan, ada kesakitan, ada sesuatu yang belum settle sekarang ini. Sebelum kamu berangkat daripada Maraka Elim, dan Tuhan janjikan di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Haleluya. Jika kamu tidak siap dan kamu tetap bertinggal di Mara, kepahitan selama seumur hidup. Tapi itu yang iblis inginkan. Supaya pelayanan di gereja dicacatkan. Supaya iman kita dicacatkan. Akhir daripada ini saudaraku adalah ketaatan. Di tengah-tengah kesulitan kita mesti ada ketaatan. Di tengah-tengah kesulitan kita ada ketaatan. Ketika saya balik daripada makan tengah hari, dan seorang toke kata dengan saya, "Hei, lai, lu lai je peng." Dia kata dengan saya. Dia terus cakap Cina dengan saya. "Lu si teng lang ha?" Dia kata. "Sai lah, wakong." Dia kata, "Lu jia, lu cai jia." Dia kata, "Flat nombor kereta kamu itu adalah, wah, lu asli lu beya, lu tio bang hoyo, kamu akan mendapatnya." Ada juga hati saya, bagus saya pergi belinya supaya saya boleh settle down apa yang saya perlu. Saya katakan, Tuhan, saya pun sudah biasa, susah lah. Selama ini pun dalam susah Tuhan tolong saya. Tuhan selalu buka mata air untuk saya. Buat apa ini? No need lah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti bicara tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yaitu bagaimana air yang pahit itu menjadi manis Tuhan. Adalah sesuatu perkara yang tidak masuk akal. Apabila Tuhan mengarah Musa, letakkan itu sepotong kayu itu supaya itu jadi manis. Dan Musa taat. Dan Tuhan tidak balas. Dan Tuhan membalasnya dengan kemanisan. Musa tidak balas emosinya kepada orang Israel. Sangat susah menjadi pemimpin seperti Musa. Tapi dia continue. Hamba berdoa untuk semua pemimpin dalam Kairos Tuhan. Mungkin kami tidak menghadapi tentangan yang seperti Musa lakukan. Tapi beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami sukacita dalam pelayanan kami. Kami tidak membanding-bandingkan gereja kami dengan orang lain. Tapi kami bersyukur boleh melayani Tuhan satu keluarga dengan cara Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan mengurapi semua pemimpin kami.
bahkan jemaat Tuhan, anak muda kami, pelayanan sekolah minggu kami, pelayanan wanita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lakukan kehendak-Mu bagimu kepada kami. Kalau kami ini hidup adalah tujuan Tuhan, kalau kami ini hidup adalah misi Tuhan. Kami tahu iblis tidak senang, iblis gunakan berbagai cara untuk supaya perjalanan kami tidak diteruskan. Tapi Tuhan, kami memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, Kairos, di mana saya berada. Bahkan saudara kami yang ikut kami beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Haleluya. Haleluya. Pulanglah jemaat Tuhan. Tuhan menuntunmu siang dan malam. Sandarkanlah kekuatanmu kepada Tuhan. Dan wajah Tuhan menyinarimu di mana saja kamu berada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi di dalam pertemuan berikutnya. Jangan lupa, yaitu di mana Anda berada, pakai topeng dan kemudian cuci tangan bersih, jarakan sosial dan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that takes me tall. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still I